Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama aku, Ahid. Dan kembali lagi di seputar drakor. Dan pada video kali ini, aku akan membahas sekaligus menjelaskan kenapa rating dari serial drama Meow the Secret Boy itu jelek. Oh ya, ini video aku bakal menjelaskannya spoiler ya. Jadi aku bakal terobos spoiler aja. Jadi bagi kalian yang belum nonton, langsung aja nonton dulu dramanya. Tapi bagi kalian yang datang cuma buat tahu kenapa ratingnya jelek, oke lah, tanggung sendiri ya. Oke, ayo kita bahas dramanya di video ini. Oke, dunia perdrama Koreaan itu lagi ramai ya sama rating drama Welcome atau Meow the Secret Boy, sama aja sih judulnya. Ratingnya tuh buruk. Mungkin dah semingguan sih ya semenjak dramanya tamat. Aku telat sih, tapi ya udahlah daripada aku nggak bahas kan. Nah, bagi kalian yang belum tahu drakor ini apaan, ini sinopsis dari drakor ini. Drakor ini bercerita tentang perempuan berumur 20 tahunan yang bernama Sol Ah, yang dimainkan oleh Shin Yeon, dan Sol Ah ini bekerja sebagai desain grafis di sebuah perusahaan. Dia juga bermimpi untuk menjadi komikus webtoon, tapi dia masih nggak kepikiran mau buat cerita apa. Saat dia buat webtoon, dia itu kena semacam hujatan dari netizen-netizen. Nah, jadi dia bingung kan webtoonnya mau diapain, dan webtoonnya kayak terombang-ambing aja gitu. Nah, singkat cerita, setelah mengalami kehidupan yang biasa-biasa aja ya, mantan pacarnya bernama Lee Jae-sun yang dimainkan oleh So Ji-hoon menitipkan kucing ke Sol Ah untuk dirawat sebentar karena kucingnya bentar lagi diadopsi. Dan gak lama setelah itu, si Sol Ah nyaman dengan kucing ini dan Sol Ah lah yang merawat kucing ini. Jadi si Sol Ah ini mengadopsi kucing yang dititipkan oleh Lee Jae-sun. Dan Sol Ah memberi nama kucingnya ini Hongjo. Nah, tanpa disangka-sangka ya, rupanya kucing ini bisa berubah menjadi manusia. Sol Ah ini nggak tahu kalau kucingnya yang bernama Hongjo itu bisa menjadi manusia. Oh iya, Hongjo ini yang menjadi manusia ini dimainkan oleh aktris bernama Kim Myung So yang dikenal di dunia permusikan Korea itu sebagai L. Ya, jadi itu aja sinopsisnya. Dan oh ya, drama ini disutradarai oleh Ji Byung Hyun, dan drama ini diadaptasi dari komik webtoon yang bernama Meow the Secret Boy yang dibuat oleh Go Ara, dan naskah drama ini ditulis oleh Ju Wami. Oh iya, setelah ini aku bakal bahas hal-hal yang spoiler ya. Jadi kalian jangan marah kalau tiba-tiba aku nge-spoiler semuanya ke kalian. Karena aku udah peringatin dari awal tadi ya. Karena video ini bertujuan untuk membahas kenapa ratingnya jelek. Jadi aku padukan tanggapan dan reviewku langsung di video ini. Oke, seperti yang kita tahu ya, di sekitaran episode 18 atau 19, akhirnya Sol Ah tahu kalau Hongjo itu adalah manusia. Karena sebelumnya Sol Ah itu mengenal sosok pribadi manusianya Hongjo itu sebagai Bang Gukbong, yaitu anak dari istri baru ayahnya Sol Ah. Nah, selama ini Sol Ah itu salah paham. Sol Ah mengira kalau Hongjo ini adalah Bang Gukbong. Sepanjangan season, dia kenal Hongjo itu sebagai Bang Gukbong. Nah, di sini yang menurutku membuat ceritanya slow banget. Oh ya, ini tanggapan pribadiku setelah nonton drama ini ya. Jadi aku nggak mengikuti review-review orang yang memberi rendah rating drama ini. Jadi bagi kalian yang fan banget sama drama ini, jangan marah-marah atau semacamnya, karena ini hanyalah opini pribadiku. Oke, kita lanjut aja ya. Tapi setelah dipikir-pikir ya, bener aja sih. Emang ceritanya tuh lambat bener dah. Terus tuh terlalu ringan juga. Slice of life-nya nggak terlalu penting. Seperti maaf nih ya, kalau ada yang nggak sependapat. Seperti kisah percintaannya temannya si Sol Ah yang bernama Ko Do Sik. Nah, kalian tahu kan Ko Do Sik itu menyukai perempuan yang bernama Un Ji Yoon. Nggak ada salahnya sih dimasukin ke dramanya. Cuma yang buat aku agak aneh ya, cerita mereka berdua itu bisa-bisa mengambil 25% keseluruhan cerita. Yang aku bisa bilang cerita mereka berdua itu bisa muat sampai 6 atau 7 episode full. Ya aku tahu nggak salah sih masukin cerita mereka ke dalam sini, tapi kalau menurutku diperingkas sedikit lah, karena ceritanya malah nggak fokus sama Sol Ah dan Hongjo-nya. Lagi pula kan mereka cuman side karakter. Itu sih tanggapan pribadiku aja. Nah, setelah itu ada lagi nih yang aku bisa bilang faktor kenapa rating penontonnya itu sangat rendah, yaitu sekitar 0,9% dan 1,1%, yang membuat drama ini menjadi drama rating terendah sepanjang sejarah yang dibuat oleh KBS.
Nah, back to faktornya tadi. Yang membuat drama ini berating rendah adalah storyline-nya yang lambat. Ya, lambat. Ya, kamu bisa bayangin nih, Sol-ah itu baru tahu kalau Hongjo itu adalah manusia di detik-detik final season. Walaupun seasonnya ini diperingkas karena ratingnya mungkin jelek ya. Karena dari awal ya, aku tahu kalau Meow the Secret Boy ini memiliki 32 episode. Tiba-tiba aja menjadi 24 episode. Aku nggak bisa salah sangka sih ya, atau salah paham sih ya. Tapi kalau menurutku faktor rating sih, atau mungkin aja faktor COVID-19, atau faktor, ya, kalau nggak antara faktor rating atau faktor COVID-19. Tapi aku yakin kalau mereka udah syuting full kok. Tapi ya, correct me if I'm wrong. Oke, kembali ke storyline yang lambat tadi ya. Nah, aku tahu ekspektasi orang ketika mau nonton drama ini. Singkatnya ya, orang-orang itu pasti banyak mikir kalau cerita drama ini tuh percintaannya manusia jadi-jadian sama manusia biasa sepanjang season sampai habis dan konflik-konfliknya. Tapi enggak. Ceritanya itu malah fokus ke kucing yang bisa menjadi manusia sembunyi-sembunyi sepanjang episode. Sembunyi-sembunyi sampai episode 19, itu gimana ceritanya. Dan selama sembunyi-sembunyi itu terjadi ya, di sepanjang episode, cerita side karakternya yang lebih ditonjolkan. Jadi aku ngerasa kayak cerita Meow the Secret Boy-nya itu lebih fokus ke final seasonnya. Mungkin aku nggak tahu ya kalau misalnya drama ini 32 episode, ceritanya lain lagi mungkin ya. Tapi aku nggak tahu kenapa jadi 32 episode itu menjadi sekitar 24, itu aku nggak tahu. Mungkin karena COVID atau karena rating. Sebenarnya ya, aku paham aja sih kenapa tujuannya begitu. Karena mungkin menurutku ceritanya memang mau dibuat se-daily life mungkin, se-slice of life mungkin. Cerita yang ringan itu juga membuat aku makin yakin kalau emang ceritanya santai. Tapi aku hanya bisa nilai drama ini sebagai drama underrated, yang gak sengaja ditonton banyak orang karena ekspektasi orang ceritanya itu bakal berfokus ke pasangan kucing dan manusia. Tapi kucingnya baru ketahuan menjadi manusia itu di akhir season, jadinya gak seru. Oke, sebelum kalian marah-marah ya, aku mau bilang lagi nih, drama ini overall baik-baik aja sih. Ya bener, kalian gak salah dengar. Menurutku, drama ini baik-baik aja kok, gak ada masalah atau semacamnya. Itu cuma aku yakin kalau ceritanya itu memang dibuat santai begitu. Tapi ekspektasi penonton itu beda-beda kan. Jadi kalau menurutku santai-santai aja sih, normal. Lagi pula acting mereka berdua, yaitu si Sol-ah dan Hongjo, itu bagus-bagus aja kok, gak ada masalah. Awalnya juga drama ini mendapatkan rating tinggi kok di episode-episode pertamanya, yaitu sekitar 3,6%. Di sini nih, aku makin yakin kalau drama ini kekurangan rating karena tidak memenuhi ekspektasi penonton. Jadi aku lihat ya, dramanya ini ratingnya itu semakin ke belakang itu semakin turun. Ya, semakin turun. Pertamanya ya di episode 1-nya itu 3,6%. Di episode 2 sampai ke bawah-bawah lagi. Wah, makin turun. Aku makin yakin kalau ratingnya itu turun karena ekspektasi penonton tidak terpenuhi. Ekspektasi penontonnya apa? Aku udah bahas kan tadi, yaitu ceritanya tidak sesuai keinginan mereka. Ya, itu aja sih. Nah, menurutku, drama ini emang bagus ditonton untuk waktu luang aja. Dan ceritanya ringan. Jadi kalian gak perlu terlalu maraton. Aku nonton drama ini gak pernah maraton. Padahal aku ketinggalan. Kayak udah episode 13 kalau gak salah. Aku nonton mah satu-satu aja. Karena ceritanya gak terlalu gantung. Selama aku nonton drama ini, baik-baik aja kok, gak ada masalah. Cuma kalau mau dibedah tanggapannya, baru kepikiran di otak soal cerita yang slow. Kalau misalnya aku nggak ngebahas secara dalam ya soal drama ini, aku bakal ngira kalau drama ini baik-baik aja kok. Jadi drama ini bisa aku kasih rating 7,7/10. Dan drama ini bisa kalian tonton yang punya waktu luang. Tapi kalian pasti nggak menonton sih, karena kalian udah tahu spoilernya dan kalian udah tahu kekurangan dari drama ini. Tapi ya, nonton drama ini bagus kok. Karena ceritanya lucu dan gemesin gitu. Nggak kayak drakor bertema pelakor. Jadi bagaimana tanggapan kalian soal drama Meow the Secret Boy? Atau Welcome? Sama aja. Apakah kalian bisa memberi rating juga? Komen di bawah aja. Jangan lupa juga untuk memberi saran ke aku ya soal next drama Korea yang harus kubahas. Jangan lupa like video ini jika kalian terhibur dengan video ini. Subscribe jika ingin mendapatkan informasi-informasi seputar drama-drama Korea lagi. Dan dislike aja jika videonya tidak bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan aku pamit undur diri dan bye.